Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan bagaimana cara kita melakukan debugging pada Docker Bitnami Moodle. Jadi, di sini kita sedang memiliki sebuah VS Code dengan samping dan sebelahnya lagi adalah Moodle-nya dengan localhost 8080. Tentunya ini bisa disesuaikan dengan teman-teman. Yang jelas, di sini saya ingin fokus dalam masalah debugging-nya. Untuk demonstrasi awal-awal, saya ingin menunjukkan bahwa pertama-tama saya ada di dalam sebuah file yang bernama blocktimeline.php. Dan ini pastinya sebuah file yang terdapat di dalam Moodle. Jadi, kalau misalnya saya membuka 3 line of codes ini, dan untuk melakukan reload-nya, jadi ini sebenarnya otomatis ya reload-nya ya, tapi terkadang agak lama. Jadi supaya kita bisa pasti untuk mengetahui apa perubahannya, kita bisa melakukan komen yang ada di sini, yaitu ya bisa dilihat di sinilah sendiri. Jadi saya akan coba lakukan lagi, dan jika saya melakukan refresh di sini, maka akan muncul hello world-nya di sini. Sesuailah dengan yang ada di sini. Yang jelas, perubahan kode yang di sini akan berpengaruh pada yang ada di website. Kemudian saya di sini mau menunjukkan bahwa saat ini, jadi untuk membuka opsi debugging pada Moodle, maka bisa dibuka yang development dan kemudian debugging. Di sini saya mau menunjukkan bahwa pada saat ini konfigurasinya itu adalah tidak menunjukkan error atau warning apapun. Nah, apa akibatnya kalau kita tidak membuka debugging ini? Jadi, mari kita lihat ke dashboard. Di sini, jika saya melakukan syntax error, contohnya di sini saya lakukan syntax error. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, ini tentunya langsung muncul ya error tersebut di sini. Jadi untuk error-error yang sangat parah, maka tidak maka pasti debuggingnya langsung keluar untuk hal tersebut. Ya, jadi di sini jika kita melakukan error dan kemudian tanpa ada debugging on, maka errornya cuma ngasih tahu exception syntax error if expecting or bla bla bla. Dan di sini sebenarnya bisa dibuat lebih detail lagi errornya. Dan itulah yang akan debugging mode lakukan nantinya. Dengan adanya error ini tentunya kita nggak bisa kemana-mana. Misalnya kita mau ke administration site, tentunya nggak bisa. Oleh karena itu perlu kita perbaiki lagi. Dan di sini saya tambahkan, saya benerin lagi dan saya refresh. Dan akibatnya akan berjalan sesuai dengan keinginan. Ya, jadi di sini saya sekarang mau menunjukkan apa yang akan terjadi jika kita menggunakan developer mode untuk dibagi. Nah, ini untuk mempermudah di awal-awal saya buat display debug message-nya kelihatan di layar. Jadi nanti bukan maksudnya di layar ya, tapi di halaman Moodle-nya. Nah, nanti kayak gimana kelihatannya, maka di sini saya save terlebih dahulu. Dan kemudian saya akan buat error lagi di sini. Ya, saya refresh. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Maka ketika saya mengklik dashboard, maka errornya akan lebih detail. Seperti error code-nya apa, stack trace-nya seperti apa, dan lain-lain. Selain itu juga misalnya saya mau kembali lagi ke administration new site, di sini, oke, sebentar. Di sini ada yang aneh. Jadi misalnya saya kembali ke sini, maka errornya akan seperti yang ada di layar, langsung dari ujung ke ujung. Error yang tadi sebelumnya. Oke. Nah, jadi di sini
errornya bisa kelihatan ya. Dari ujung ke ujung pokoknya dikasih tahu lah. Sekarang saya mau benerin dan mau mendemonstrasikan apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan display debug message. Jadi saya sekarang mau development lagi, kemudian debugging, dan di sini saya coba untuk mematikan display debug message. Apa yang akan terjadi? Saya save changes, dan lalu saya buat error lagi di sini. Di sini, jika saya kembali ke halaman dashboard, maka sebenarnya tampilannya sama ya dengan yang ada dengan display debug message yang on. Nah, tapi bedanya gimana? Yaitu adalah ketika saya kembali ke halaman administration side. Jadi di sini mungkin perlu teman-teman ketahui sebelumnya. Jadi kalau untuk Bitnami Moodle, jadi ini saya coba buat oke seperti ini. Nah, jadi untuk Bitnami Moodle sebenarnya itu adalah gimana cara kita tahu lognya. Maka cara tahu lognya adalah dengan kita melakukan docker view logs. Jadi misalnya kita docker view logs di sini dan saya klik Bitnami Moodle docker dan ini Bitnami Moodle 4.3 yang saya gunakan. Oh ya, jadi ini Bitnami Moodle 4.3. Nah, maka di sini bisa kelihatan bagaimana lognya. Oke. Nah, ini jadi lognya tuh nanti di sini ya. Ini lagi banyak error kelihatannya. Ya, dia lagi nunjukin. Nah, di sini jika saya kembali ke halaman yang administration site, jadi ini saya kembali ke halaman administration site administration. Nah, error yang ada di dalam display debug message on, nanti di bawahnya itu ke sini justru, ke log yang ada di Docker-nya, Docker view logs. Sedangkan yang ada di halaman Moodle, maka akan terlihat seperti ini saja. Jadi, perbedaannya memang detail error yang terdapat di Moodle nanti dibawa ke dalam Docker view log, sedangkan yang display debug message on di bawahnya ke sini. Yang membedakan di situ. Kemudian di sini saya mau kembali lagi. Oke, ini saya kemudian mau menunjukkan bagaimana cara kita melakukan logging di Moodle. Ini jadi sudah saya perbaiki lagi. Akan kembali seperti normal. Dan saya kembali ke dashboard. Dan muncul hello world, hello world, hello world. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ini gimana supaya kita bisa membuka log di konsolnya, di view logs-nya itu. Nah, caranya adalah dengan kita membuka, saya matikan, dengan membuka komen error log, seperti ini. Nah, jadi jika saya melakukan ini, kemudian saya refresh, maka ketika saya coba untuk mengakses, oke, di mana yang tadi di sini, maka ketika saya membukanya lagi, saya refresh. Nah, di sini itu nanti akan terlihat hasilnya Hello World, Europe, London. Ya, yang inilah. Kalau yang ini sebenarnya time zone-nya. Kebetulan saya masih default di Europe, London. Seharusnya itu memang Asia Jakarta ya. Jadi begitu. Jika kita ingin melakukan logging di Moodle Bitnami. Jadi saya rasa sekian untuk debugging Moodle.
Jika teman-teman memiliki pertanyaan, maka silahkan ditaruh di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.